Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rappan semester 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Konsep belajar dan pembelajaran. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Belajar adalah proses yang aktif. Belajar adalah proses merealisasi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami sesuatu. Apabila kita berbicara tentang belajar, maka kita berbicara bagaimana mengubah tingkah laku seseorang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Dari pendapat beberapa ahli tentang definisi belajar, Bahruddin dan Esa Nurwahyuni menyimpulkan ada beberapa ciri-ciri dari belajar, yaitu 1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, berarti bahwa hasil dari belajarnya dapat diamati dari tingkah lakunya, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu dan tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, maka tidak akan dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Tetapi, perubahan tingkah laku tersebut tidak akan terpanjang seumur hidup. Yang ketiga, yaitu perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Dan yang terakhir yaitu pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah laku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar. Menurut Slameto, pada tahun 2002, pada halaman 5-8 membagi jenis-jenis belajar menjadi: yang pertama, belajar bagian atau part learning. Yang kedua, belajar dengan wawasan atau learning by insight. Yang ketiga, belajar diskriminatif atau discriminative learning. Yang keempat, belajar global atau keseluruhan atau global whole learning. Yang kelima, belajar incidental atau incidental learning. Yang keenam, belajar instrumental atau instrumental learning. Yang ketujuh, belajar intensional atau intentional learning. Yang kedelapan, belajar latent atau latent learning. Yang kesembilan, belajar mental atau mental learning. Yang kesepuluh, belajar produktif atau productive learning. Dan yang terakhir yaitu belajar verbal atau verbal learning. Selanjutnya yaitu prinsip belajar. Prinsip belajar menurut teori Gestalt yaitu belajar itu berdasarkan keseluruhan. Belajar itu adalah suatu proses perkembangan. Anak yang belajar merupakan organisme keseluruhan. Belajar adalah reorganisasi pengalaman. Belajar itu dengan pemahaman. Belajar akan berhasil jika dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan anak didik. Belajar itu proses yang terjadi terus-menerus, dan yang terakhir yaitu terjadi transfer. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung bertumpu pada prinsip-prinsip psikologi, perilaku, dan teori belajar sosial, khususnya tentang permodelan atau modeling. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah, menyajikan masalah otentik dan bermakna sehingga siswa dapat melakukan penyelidikan dan menemukan sendiri. Yang ketiga,
Model pembelajaran kooperatif dilakukan dengan membentuk kelompok kecil yang anggotanya heterogen untuk bekerja sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan masalah, tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran ada 4. Yang pertama itu tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang terakhir yaitu tujuan instruksional. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. R. Ibrahim dan Nana Shodit S. menyebutkan di antaranya 1. Metode mengajar yang biasa digunakan dalam pengajaran ekspositori, yaitu metode ceramah, metode demonstrasi. Yang kedua, mengajar dengan mengaktifkan siswa, yaitu metode tanya jawab, metode diskusi, metode pengamatan dan percobaan, metode mengajar kelompok, metode latihan, metode pemecahan masalah, dan metode pemberian tugas. Selanjutnya adalah sumber pelajaran. Jenis-jenis sumber pelajaran yaitu 1. Manusia, 2. Bahan pengajaran, yang ketiga situasi belajar atau lingkungan, yang keempat alat dan perlengkapan belajar, yang kelima aktivitas atau teknik, yang terakhir yaitu ada kalanya ditambahkan dengan sumber lain yaitu pesan. Selanjutnya yaitu komponen strategi pengajaran. Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam menetapkan strategi pengajaran yaitu 1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama, faktor internal, yang dimana faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang pertama, faktor kecerdasan, faktor bakat, faktor minat dan perhatian, faktor kesehatan, yang terakhir yaitu faktor cara belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini adalah kebalikan dari faktor internal. Faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor pergaulan. Yang ketiga, faktor sekolah. Yang keempat, faktor sarana pendukung belajar. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi belajar. Tujuan evaluasi pembelajaran antara lain adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan kurikuler atau pembelajaran. Jadi, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk melihat hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi belajar. Yang pertama, untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum terbagi atas 2 yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, prinsip pengembangan kurikulum antara lain 1. Prinsip relevansi. Kurikulum harus memiliki tingkat kesesuaian baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, yaitu pengembangan kurikulum harus memberi peluang dan kesempatan bagi pelaksana untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang didasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Pengembangan kurikulum harus mematuhi unsur kesinambungan baik secara vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus diusahakan mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber pendidikan lainnya secara optimal untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal pula.
Selanjutnya yaitu landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum ada 5. Yang pertama, landasan filosofis, landasan sosial budaya agama, landasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, landasan kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir yaitu landasan perkembangan masyarakat.